Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Sang Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan, pada saat ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kami anugerah yang besar dalam hidup kami, yaitu nafas kehidupan. Melalui nafas kehidupan ini kami dapat menjalani hidup kami sehari-hari, dapat bergumul, dapat bersukacita, dan juga dapat merasakan duka cita. Dan semuanya itu Tuhan pakai untuk kebaikan kami dan menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar sedikit dari firman-Mu. Tolong kami dengan hikmat-Mu sehingga firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan dapat menjadi tuntunan dalam hidup kami, sehingga hidup kami dapat berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 5 yang demikian. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai. Judul perenungan kita adalah Tuhan dapat memakai siapapun. Genealogi. Ada yang pernah mendengar istilah itu? Mungkin ada yang belum. Apa artinya genealogi? Genealogi atau disebut silsilah adalah kajian tentang keluarga, penelusuran jalur keturunan, serta sejarahnya. Dalam Alkitab ada beberapa bagian atau perikop yang mencantumkan silsilah keluarga. Bagi sebagian pembaca, mungkin membaca silsilah dalam Alkitab membosankan dan bertanya-tanya, apa sih gunanya? Tapi bagi sebagian pembaca yang lain, silsilah begitu berguna. Sebab hanya dengan menyebut satu nama, sejarah nama tersebut atau sejarah hidup orang tersebut dapat bisa ditelisik dan bisa dipelajari. Matius 1 ayat 1-17 adalah silsilah Tuhan Yesus. Saya sengaja hanya mengambil ayat 5 sebab ada dua nama yang menarik, yaitu Rahab dan Rut. Siapa gerangan dua orang ini? Kitab Yosua pasal 2 menceritakan Rahab adalah seorang perempuan sundal yang tempatnya dipakai untuk bersembunyi dan menginap dua pengintai dari Israel. Pada saat itu Rahab berjanji tidak akan membocorkan keberadaan dua orang tersebut kepada penguasa Yeriko. Pertolongan dari Rahab ini adalah bentuk keramahan dari Rahab terhadap dua pengintai dari Israel itu. Keramahan yang sederhana ini ternyata diingat oleh Tuhan Allah. Lalu Rut. Siapa dia? Siapa yang sudah pernah membaca kitab Rut? Ya, dari situlah asal nama Rut dicantumkan dalam Matius 1 ayat 5 ini. Rut adalah perempuan dari suku atau bangsa Moab, bukan dari Israel. Dia adalah menantu dari Naomi. Nah, Naomi ini adalah orang Israel. Karena suatu hal, singkat cerita, suami dan dua anak kandung dari Naomi meninggal. Menantu perempuan yang bernama Orpa juga memutuskan pulang ke rumahnya.
Yang tersisa adalah Naomi dan menantunya bernama Ruth. Singkat cerita, nantinya Ruth dengan Naomi ini pulang ke Israel. Ruth menikah dengan Boas, dan pernikahan ini mengubah hidup Ruth serta mertuanya, Naomi. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, umumnya dalam kebiasaan di zaman itu, di zaman bangsa Israel, nama perempuan tidak dicantumkan dalam silsilah. Namun kali ini berbeda. Dua nama ini memiliki makna yang luar biasa. Perempuan Sundal dan perempuan Moab dicantumkan dalam silsilah. Dan hal ini tidak lazim. Mengapa? Perempuan Sundal dipandang berdosa dan bangsa Moab dipandang sebagai bukan bangsa pilihan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan Allah, dua perempuan ini sekalipun memiliki latar belakang yang berbeda, mereka kemudian percaya kepada Tuhan Allahnya bangsa Israel. Oleh karena percayanya ini, mereka menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Tidak hanya sampai di situ. Dua perempuan yang berlatar belakang tidak lazim ini juga dicantumkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan Allah memakai dua perempuan ini menjadi garis keturunan yang nantinya ujungnya Yesus akan dilahirkan. Dari sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja menjadi alat, sarana berkat Tuhan. Ketika orang-orang tersebut percaya dan mengikut Tuhan. Tuhan Allah pun juga bisa memakai Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saluran berkat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Sebab Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang percaya. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengecilkan anugerah Tuhan dalam hidup kita sendiri ataupun dalam hidup orang lain. Sebab Tuhan bisa memakai siapapun untuk kemuliaan namanya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa saat ini kami kembali diingatkan bahwa Tuhan bisa memakai orang berdosa sekalipun menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan ketika orang berdosa tersebut percaya dan mengikut Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk tidak mengecilkan orang lain. Tolonglah kami untuk tidak mengecilkan diri kami sendiri. Dan tolonglah kami untuk bisa lebih menghargai orang-orang di sekitar kami, menghargai diri kami sendiri. Sebab kami semua adalah citra-citra Allah yang Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melaksanakan berbagai kegiatan, aktivitas, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami di hari ini. Mari Tuhan tolong kami dengan hikmat-Mu sehingga segala sesuatunya dapat kami kerjakan dengan penuh sukacita, rasa syukur, dan mendatangkan damai sejahtera bagi kami dan juga orang-orang sekitar kami. Terlebih dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Sang Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Anak, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai panjenengan semua. Amin.